Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 3 makanan sehat. Subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo mengamati. Kerjasama anggota tubuh penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri. Kerjasama juga dapat kita temui saat kita bermain bersama atau saat bekerja kelompok. Untuk tugas berikutnya, kamu diharapkan dapat bekerja sama dengan kelompokmu. Nantinya, kamu bisa bekerja sama juga dengan kelompok lainnya di kelasmu. Dalam tugas kelompok ini, kamu dan kelompokmu akan melakukan survei lapangan di sekitar sekolahmu. Perhatikan langkah-langkah berikut dengan seksama. 1. Bergabung kembalilah dengan kelompokmu dahulu pada saat kamu membuat poster sistem pencernaan beserta fungsinya. 2. Kelompok diharapkan dapat mengatur cara kerja anggotanya dengan baik. Pastikan semua mendapatkan porsi kerjanya masing-masing. 3. Satu kelompok harus dapat menyurvei 10 responden dengan ketentuan responden sebagai berikut. Apakah sebatas siswa-siswi dari sekolah? Atau apakah hanya menyurvei orang-orang dewasa di sekolah? Atau apakah juga melibatkan orang-orang dewasa di sekitar sekolah? Apakah melibatkan keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar sekolah atau di sekitar tempat tinggal kamu? Apakah akan menyurvei aparat pemerintah atau daerah setempat? Atau apakah akan menyurvei puskesmas terdekat? 4. Setelah menentukan responden, buatlah lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Pastikan setiap anggota memiliki kertas kerja tersebut. 5. Informasi yang perlu diperoleh dari survei sebagai berikut. Yang pertama, jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami responden. 2. Tindakan yang dapat diambil pada saat responden mengalami gangguan tersebut. 3. Seberapa parahkah gangguan yang dialami responden? 4. Apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami responden? Dan 5. Sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaannya? Kemudian, seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut? Lalu tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang gangguan tersebut kembali? 6. Sebelum kelompok kamu melakukan survei tersebut, sebaiknya kamu secara berkelompok. Yang pertama, mengulas kembali organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang kedua, fungsi dari tiap-tiap organ. Setelah selesai mewawancarai para responden, kembalilah ke kelas dan lakukan diskusi kelompok. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster. Dengan supervisi guru, lakukanlah diskusi kelas. Presentasikan kesimpulan hasil survei kelompokmu dan mintalah pendapat dari kelompok lain. Ayo menulis. Nah, di sana ada kolom poster ya dari hasil survei yang diketahui, kemudian menyimpulkannya bagaimana dan yang perlu ditindaklanjutinya apa. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Dari hasil survei diketahui bahwa ternyata 1. Banyak siswa kelas 5 pernah mengalami gangguan pencernaan. 2. Gangguan pencernaan terbanyak adalah MAH. Lalu kami menyimpulkan bahwa kesadaran menjaga kesehatan siswa kelas 5 masih kurang. Dan hal yang perlu ditindaklanjuti adalah 1. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan. Yang kedua, mengkampanyekan cara-cara menjaga organ pencernaan. Kerjasama yang baik menghasilkan hasil yang maksimal. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat naskah tentang keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Pada pertemuan kali ini, kita akan menentukan perlengkapan pendukung iklan yang akan kita buat untuk mendukung iklan kita. Perlengkapan pendukung bisa bermacam-macam, tergantung pada iklan yang akan kita buat. Di sana terdapat contoh perlengkapan pendukungnya adalah sapu ya.
Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang kedua, karena kemarin kita ingin membuat keberagaman tentang tari, maka properti tari ya. Kemudian ada radio sebagai musik pengiring, lalu mungkin ada meja dan kursi ya di rumah salah satu orang teman yang kita jadikan tempat untuk latihan tari, serta botol air minum karena latihan butuh asupan air yang cukup. Berlatihlah menggunakan naskah dan sesuaikan akting kita dengan sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Gunakan perlengkapan pendukung untuk menunjang penampilanmu. Bersiaplah untuk penampilan di hari berikutnya. Pastikan bahwa saat tampil dirimu pertama melakukan kontak mata dengan penonton, yang kedua tidak menutupi pandangan mata penonton, yang ketiga menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat dan sesuai, serta menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama, malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Cari tahu alat serta bahan yang dipergunakan untuk membuat batik. Nah, di sana terdapat contohnya misal malam atau lilin ya atau parafin. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Kemudian alat yang lainnya ada kain, canting, kuas, kompor minyak tanah, wajan, gawangan, nampan, panci, sarung tangan, sendok, dan mangkuk. Berikut adalah beberapa contoh motif batik di Nusantara. Nah, di sana ada motif batik Solo Parang Kusumo. Lalu ada salah satu contoh motif batik Pekalongan. Kemudian ada motif batik Cirebon yaitu Megamendung. Dan juga ada motif batik Yogyakarta Ceplok ya. Teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yakni teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuatan motif, lalu teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik, dan teknik cetak atau sablon. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Ayo berkreasi. Dalam selembar kertas gambar A4, buatlah sebuah rancangan motif batik. Selain contoh-contoh motif batik Nusantara di depan, kamu pun dapat menggunakan contoh-contoh motif batik di bawah ini sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri. Pastikan satu lembar kertas gambar tersebut dipenuhi oleh motif batik. Warnailah dengan rapi. Baiklah, maka alternatif jawaban atau contohnya bisa kalian lihat ya, seperti di bawah itu ada motif batiknya yang berbeda-beda. Silahkan kalian kreasikan sendiri menurut kreativitas kalian masing-masing. Cukup hari ini kita akhiri pembelajaran dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan pada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan edukatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.